Jangan takut. Itulah yang Pak Helios katakan kepada sang menantu bersama tangan kanannya yang menyentuh bahu kanan Riuna. Iya, bahu, posisi yang diketahui menjadi sumber beban seseorang. Seseorang akan langsung menumpahkan kesedihan sekaligus emosinya ketika bahunya dipegang, apalagi dielus, diberi perhatian. Terbukti, Riuna yang awalnya tampak tegar sekaligus menahan ketakutan, sudah langsung menitikkan air mata. Riuna. Enggak, Pak. Aku beneran baik-baik saja. Ini aku cuma terlalu kaget saja, ucap Riuna terpaksa berbohong sembari menyeka cepat air matanya menggunakan kedua jemarinya. Ia tidak memiliki keberanian menceritakan apa yang ia alami dan sudah berjalan lebih dari 3 hari, meski Pak Helios sangat perhatian kepadanya. Sini. Jangan gitu dong. Kamu anak papa. Jadi kalau memang ada apa-apa, ya cerita. Pak Helios memutuskan untuk mengantongi ponselnya ke dalam saku sisi kiri celananya karena ia memberikan pelukannya kepada Riuna. Dalam dekapan Pak Helios, tangis yang sebelumnya sudah payah Riuna singkirkan justru tersambung. Hatinya terenyuh karena perhatian sang papa mertua yang terus memperlakukannya layaknya anak kandung. Kenapa, Pak? Ujar Kim dengan penampilannya yang terbilang berantakan, khas setiap ia pulang kerja. Dari rambut yang berantakan, juga lengan panjang kemejanya yang sudah tersingsing lebih dari siku. Malahan meski sama-sama baru pulang kerja layaknya Kim, penampilan Pak Helios jauh lebih rapi. Pak Helios masih memakai dasi, jas, dan juga lipatan kain berbentuk hati, berwarna di saku bagian dada jas sebelah kanannya, dan setiap harinya selalu diatur khusus oleh sang istri. Kim mempercepat langkahnya sambil menenteng tas gendongnya dan menjadi tas kerjanya. Antara khawatir tapi juga cukup cemburu mengingat meski sudah tidak muda, papahnya tetap keren dan tak jarang, ada saja yang menyebut Pak Helios sangat cocok jadi sugar daddy. Sejak kapan kamu bisa lihat yang enggak sembarang orang bisa lihat, Mbak? Tanya Pak Helios yang duduk di sofa tunggal, menghadap Riuna yang sudah duduk bersebelahan dengan Kim di sofa panjang. Bukan hanya Riuna yang terkejut. Karena Kim yang paham maksud dari pertanyaan sang papa juga refleks menatap khawatir sang istri. Sudah enggak apa-apa, cerita saja Mbak. Mas, istrimu ketakutan bisa lihat yang enggak sembarang orang lihat, kamu enggak tahu. Lanjut Pak Helios. Kim sudah langsung tidak bisa berpikir. Ia yang awalnya hanya menggenggam sebelah tangan Riuna, berangsur merangkulnya. Kamu enggak cerita? Tanyanya dengan suara lirih. Riuna mendadak merasa tersudut, serba salah. Ia belum memiliki keberanian untuk menceritakannya. Terlebih, yang ia lihat bukan hanya sosok pria bersahaja. Malahan, sosok tersebut yang akan menyingkirkan sosok-sosok tak kasat mata lainnya dan kebanyakan, berwujud lebih dari menyeramkan. Karena saat di kamar dan sedang duduk santai di tempat tidur saja, tiba-tiba ada wanita bertubuh besar, rambutnya panjang berantakan, dan sosok tersebut hanya menutupi tubuh bagian bawahnya. Jadi, tubuh bagian atas termasuk pai asteris darah sosok tersebut yang ukurannya sangat besar panjang hingga menyentuh lutut, kelihatan. Riuna berpikir, sosok tersebut merupakan wujud nyata dari apa itu yang disebut wewe gombel. Sempat berpikir sosok wewe gombel tersebut justru bagian dari pesugi asteris Han keluarga Kim yang kaya raya, nyatanya sosok tersebut bukan satu-satunya yang mendekati Riuna. Karena saat di perjalanan bahkan di minimarket pun, Riuna jadi bisa lihat penampakan lainnya.
Hanya saja, ketika sosok pria bersahaja serba putih datang, semua makhluk menyeramkan itu langsung pergi. Meski kadang, ada saja yang sampai harus membuat Riuna ketakutan dulu, benar-benar bandel, dan salah satunya yang paling bandel itu si Wewe Gombel. Yang tadi serba putih itu buyutnya Papa. Kaget sih, kok buyut bisa jagain kamu? Berarti memang ada yang enggak beres, ucap Pak Helios lantaran Riuna tetap tidak mau cerita. Dalam dekapan Kim, Riuna yang masih takut, memang ragu dan belum memiliki keberanian. Gimana sih, Pak? Kok istriku digangguin? Ujar Kim yang jadi makin erat menggenggam kedua tangan istrinya. Kedua telapak tangan Riuna sampai basah oleh keringat. Menandakan bahwa istrinya memang tidak baik-baik saja. Dulu waktu mbahnya Kim hamil Papa, ya kejadiannya gitu mirip kamu. Nah, Papa kan memang bisa lihat yang tak kasat mata, meski sejak usia 6 tahun, memang sengaja ditutup. Enggak tahan soalnya. Ya memang takut banget. Namun 5 tahun terakhir, kok kebuka lagi dan pas jemput kalian ke tempat KKN, desa di sana kan enggak kelihatan. Pilotnya sampai muter beberapa kali. Barulah setelah Papa turun tangan dan lihat kasih rambu-rambu di sebelah pilot, baru kami sampai. Itu desa kalian KKN beneran enggak terdeteksi. Nih Papa jadi merinding. Pak Helios juga menceritakan dirinya yang yakin bertemu dengan sosok Ki Awet. Dia nyusul kalian pas kalian mau ke kamar mandi. Ya sudah, beneran enggak ada ampun dan Papa hukum dia. Menghela napas dalam, kemudian Pak Helios berkata, ya dijalani saja, ya, Mbak. Adanya begitu, tapi insya Allah, Uyut tadi pasti selalu lindungi kamu. Sepertinya, anak kalian memang istimewa dan sana-sini pengin banget memilikinya. Lebih sering dibacakan doa saja. Lebih rajin salat sama ngajinya. Kalau Mbak memang takut karena mereka pasti bakalan terus ganggu, kalau bisa memang jangan pernah sendiri. Ikut kerja ke Kim apa ke Mamah juga oke. Atau malah mau main ke rumah Oma Opa juga enggak apa-apa. Solusinya gitu saja ya. Jadi enggak sabar, dia beneran istimewa loh. Wah. Coba sini lihat. Ucap Pak Helios, tapi tentu ia tidak sampai membuka perut Riuna. Ia hanya mengelus perut Riuna yang memang masih rata, tapi itu saja sudah sangat membuatnya bahagia. Karena dengan kata lain, janin tersebut akan terlahir dan memiliki kemampuan istimewa. Anak-anak enggak ada, ternyata turun ke cucu pertama, ucap Pak Helios yang sudah langsung heboh kepada sang istri. Ibu Kole yang baru pulang dan memang tipikal barbar rame tak bisa diam, juga langsung tak kalah heboh. Masya Allah. Tapi ya kasihan juga sih kalau tiap saat harus lihat yang gitu dan parahnya niatnya enggak baik. Iya kalau bisa diajak ngopi apa ngeteh santai Mbak. Bilang saja, boleh datang tapi jangan macam-macam, jangan ganggu. Ucap Ibu Kole yang juga turut meraba perut Riuna. Ia membuat sang suami minggir duduk di belakangnya. Pak. Mamah mendadak merasa jadi oma terkece. Hahaha. Semoga kalau cowok, gantengnya. Gantengnya kayak akulah, Mami Brokoli sayang. Ucap Kak Ojan yang datang memboyong keluarga kecilnya. Innalillahi. Innalillahi. Refleks Pak Helios sudah langsung siaga jongkok di depan perut Riuna. Ia komat kamit melafalkan banyak doa agar harapan Kak Ojan barusan tidak terwujud.
Detik itu juga tatapan Ryuna dan Kim bertemu. Ryuna menatap Kim dengan tatapan bergetar menahan rasa takut sekaligus bahagia atas kabar baik dari kejadian tak nyaman yang Ryuna alami. Enggak apa-apa. Mulai sekarang, semuanya bakalan bantu jaga kamu sama Baby. Baby pun pasti bakalan jaga kamu. Sekelas Uyut saja juga jagain kamu, kan? Ucap Kim berusaha berbisik-bisik kemudian menenggelamkan kepala sang istri di dadanya. Mas, istrimu kenapa? Istrimu takut ke papahnya Rein, ya? Tanya Rere khawatir, tapi Kim yang ia tatap malah menahan senyum kemudian menggeleng. Mei Waifi jahat banget. Memangnya aku hantu apa, Ryuna sampai takut aku? Ujar Kak Ojan yang memang tak segan duduk di lantai depan Kim lantaran sengaja kepo pada apa yang Pak Helios lakukan. Anakku akan lahir menjadi anak spesial? Bismillah aku bisa jaga. Iya, aku pasti bisa apalagi semuanya kompak dukung. Batin Ryuna yang berusaha untuk terbiasa dengan sosok-sosok yang mengganggu karena menang menginginkan jabang bayi dalam perutnya dan Pak Helios yakini memang akan lahir istimewa. Semangat ya! Ucap Kim sembari menatap kedua mata Ryuna penuh cinta. Kemudian, ia sengaja mendekapnya hangat sambil mengusap-usap punggung Ryuna yang sesekali juga ia catch asteris up mesra ubun-ubunnya. Berarti kejadian ini beneran enggak ada sangkut pautnya dengan hal-hal janggal di KKN, kan, Mas? Lirih Ryuna yang kemudian menatap kedua mata sang suami. Kim yang sudah langsung menatap kedua mata Ryuna, segera menggeleng tegas. Enggak ada. Karena memang ada silsilah dari keluarga Papa. Dan kebetulan, bukannya ke anak-anak Papa, ini malah ke anak kita. Bukan sebuah masalah karena aku yakin, kemampuan istimewa yang akan dia miliki akan sangat bermanfaat. Meski enggak bisa dipungkiri, manfaat dan kelebihan juga akan beriringan dengan kekurangan dari kelebihan itu sendiri. Kita enggak usah khawatir karena pasti kita akan selalu melakukan yang terbaik. Juga, mengenai gangguan yang kamu alami, aku yakin dia sudah mulai lindungi kamu. Jadi, kamu cukup ikuti arahan Papa karena kami termasuk kita, akan selalu melakukan yang terbaik. Lama-lama kamu pasti akan terbiasa. Kim mengakhiri ucapannya dengan mencubit gemas kedua pipi Ryuna. Ryuna berangsur mengangguk-mengangguk paham. Iya, Mas. Kemudian ia refleks mengedarkan pandannya ke sekitar. Tak ada tanda-tanda penampakan makhluk tak kasat mata di sana, dan itu menjadi kelegaan tersendiri untuknya. Meski ulah sang suami yang mendadak membopongnya, juga nyaris membuatnya jantungan. Mas ya. Ryuna membenarkan posisi tidurnya. Sambil menahan senyum, ia sengaja meletakkan kepalanya di bas sang suami yang duduk selonjor di sebelahnya. Kim tersenyum lepas melihat tingkah istrinya. Mau mandi masih males banget padahal sudah mau Isya. Sebelumnya memang enggak rajin mandi, kan? Ucap Ryuna sambil menahan tawanya. Tawa yang juga sudah langsung menular kepada Kim. Setelah sengaja mendekap tubuh Ryuna dari belakang, kemudian membuat kedua tangan mereka saling genggam dan bertumpu di perut Ryuna, Kim membahas perkembangan kabar terbaru kasus Ryuna dan Ibu Siska. Akhirnya si Ibu Siska ngaku. Dodo juga sudah enggak bisa mengelak, dan teman-teman kamu yang bekerja di sana juga sudah dijamin haknya. Mereka masih di tempat penampungan khusus karena yayasan penyalur mereka kerja saja memang kurang amanah, cerita Kim, sementara di dalam dekapannya, Ryuna terus menyimak saksama. Alhamdulillah, Mas.
Meski jujur, kenyataan Ibu Siska memutarbalikkan fakta, tapi justru membuat hidupku dan orang tuaku layaknya di neraka, beneran bikin aku sulit memaafkan mereka. Suaminya yang menabrak aku kehilangan ingatanku, dan mereka sengaja menekan orang tuaku dengan berbagai ancaman. Ryuna menunduk dalam dan perlahan meringkuk dalam dekapan Kim. Penjara seumur hidup, dan aku jamin, kasus ini viral. Meski ini tetap enggak akan setimpal dengan beban hidup yang kalian rasakan, setidaknya mereka mendapatkan hukuman nyata. Semua orang akan mengingat mereka dengan perjalanan ber-UK yang telah mereka lakukan. Lirih Kim yang kemudian up dalam pipi Ryuna yang tak bersandar ke bahunya. Sekitar 1 minggu kemudian, sidang Ibu Siska digelar. Tentu Ryuna hadir di sana ditemani oleh Kim dan orang tuanya. Seperti biasa, beberapa penampakan tak kasat mata, Ryuna lihat dan sebagian dari mereka sudah langsung mengikuti. Ryuna susah payah mengabaikannya, mengabarkan kepada sang suami yang kebetulan tetap tidak bisa melihat juga. Karenanya, Ryuna sengaja berlindung kepada papa mertuanya yang sudah langsung sigap menjaganya. Sepanjang persidangan, Ibu Siska yang wajahnya pucat, benar-benar diam. Ditanya oleh jasa bahkan hakim saja, Ibu Siska hanya diam. Malahan, wanita itu mendadak melesat layaknya terbang sambil tertawa histeris layaknya Wewe Gombel, kemudian berusaha mencek Ryuna yang duduk di antara Ibu Kole dan Pak Helios. Namun dengan cepat, tangan kanan Pak Helios menoi Ibu Siska yang detik berikutnya langsung jatuh terkapar menggeliat kesakitan di lantai. Sudah, tenang saja. Enggak apa-apa. Dibacakan doa saja. Yang namanya kebur ukan maupun celaka, akan selalu mengintai kita dimanapun kita berada, bahkan di tempat ibadah sekalipun, ketika kita sedang lengah, ucap Pak Helios anti-anti ketika Kim sudah akan langsung memboyong pergi Ryuna dari sana hanya karena adegan tak mengenakan dari Ibu Siska yang kerasuk arwah jahat, tapi berusaha menyerah Ryuna dan itu masih berkaitan dengan kehamilan Ryuna. Tapi mamah nyaris jantungan, keluh Ibu Kole kepada sang suami. Setelah terdiam menatap khawatir Ryuna yang jadi berkeringat sekaligus pucat, ia segera memeluknya. Ryuna terlihat sangat syok bahkan ketakutan. Kenyataan tersebut dibenarkan dengan basahnya kedua telapak tangan Ryuna, meski menantunya itu tak sampai menunjukkan emosi berarti. Ibu Kole berpikir, Ryuna mulai terbiasa dengan kejadian mencekam. Aku bisa, batin Ryuna yang sebenarnya sudah ketakutan luar biasa. Alasannya masih bertahan pun karena ia ingin jadi ibu yang kuat sekaligus mampu melindungi anaknya. Terlebih, suami dan semuanya sangat mendukungnya. Ryuna tidak ingin menyia-nyiakan kenyataan tersebut. Dengan ini pengadilan memutuskan, Saudari Siska Riyadi terbukti bersalah. Setelah ditunda hampir 1 jam lamanya menunggu Ibu Siska sadar, sidang kembali dilanjutkan. Hukuman seumur hidup dan harus membayar denda sebesar. Alhamdulillah. Satu masalah selesai. Bu, Pak. Kalian lihat juga, kan? Kita enggak bersalah. Kita korban dan sudah sangat dirugikan, batin Ryuna tak kuasa mengontrol emosinya. Air matanya berlinang tanpa bisa ia tahan. Satu hal yang juga makin membuatnya bersyukur. Menikah dengan Kim tak hanya membuatnya mendapatkan kebahagiaan. Karena menjadi bagian dari Kim, telah membuatnya mengangkat derajat orang tua sekaligus keluarganya. Ini tidak adil. Kalian jahat. Kalian menjebak saya. Bapak Kapolri.
Bapak Presiden, tolong saya yang terzalimi ini. Ibu Siska meronta-ronta. Awak media yang ada di sana dan sebagiannya sengaja meliput secara live, sudah langsung sibuk mengabadikan apa yang Ibu Siska keluhkan. Salah satu kamera mereka, ada yang direpot oleh Ibu Siska untuk mengabadikan apa yang Ibu Siska keluh kesahkan. Laporkan ini ke Pak Kapolri dan Pak Presiden. Cepat. Tegasnya yang malah berakhir memban asterisk kamera wartawan yang sempat ia rebut paksa itu. Hingga ia mendapat masalah baru dan itu diserp asterisk beberapa wartawan yang ada di sana dan memang tidak terima. Bagaimana? Tanya Mas Aidan yang baru keluar dari area persidangan. Ia menatap wajah-wajah rombongan Riuna yang sudah langsung mengangguk-angguk, termasuk Riuna sendiri. Menandakan, keempatnya sudah sepakat menutup kasus tersebut karena tampaknya, hukuman yang Ibu Siska terima yaitu penjara seumur hidup lengkap dengan sejumlah denda, sudah lebih dari cukup. Terakhir, Riuna juga menghadiri sidang kasus Sonya dan Tiwi. Hanya saja khusus di sidang kali ini, Riuna malah melihat sosok Ki Awet yang terus saja ada di dekat Sonya. Si Sonya enggak pernah salat, atau doa apa gimana? Kok Ki Awet malah ikutin dia? Batin Riuna yang kemudian menyadari, dirinya tengah merasakan dampak dari kelebihan yang ia miliki sekarang, yaitu melihat mereka yang tak semua mata bisa melihat. Ba. Lihat yang di dekat Sonya. Ucap Pak Helios sengaja memastikan. Riuna yang sengaja mengawasi dada suaminya dan memang ada tepat di hadapannya karena mereka saja terus bergandengan, berangsur melongok Pak Helios. Ia refleks tersenyum masam kemudian mengangguk-angguk.